Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Alim Traveling di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali di channel Alim Traveling dalam edisi pembahasan progres jalan tol lingkar kota Pekanbaru pada tanggal 20 November tahun 2025. Nah, Sobat semua, sebelumnya pada tanggal 16 November 2025, Mimin sudah survei mengenai progres jalan tol lingkar Pekanbaru ini, namun belum lengkap. Jadi untuk kesempatan kali ini Mimin melengkapi progres jalan tol survei sebelumnya. Nah, Sobat semua, pada survei kali ini Mimin melakukan survei 3 titik Sobat ya, yaitu di exit tol Rimbo Panjang, kemudian exit tol Palas, dan jembatan untuk jalan tol yang berada di Muara Fajar, Rumbai, Pekanbaru, yang melintas di Jalan Nasional Pekanbaru menuju ke Duri. Baik Sobat semua, bagi yang belum pernah melihat untuk tayangan video Mimin gambarkan dulu untuk kota Pekanbaru Sobat ya. Jadi ini merupakan kota Pekanbaru ini Sobat ya, yang dilingkari oleh garis warna ungu ini sebelah sisi utara dan timur. Kemudian yang di sisi utara ke barat ini yang warna biru, dan di sisi selatan ini garis warna merah dan warna putih. Nah, kesemua ini merupakan rencana jalan tol Sobat ya, yang warna biru ini jalan tol yang sedang on progress sekarang ini. Kemudian yang merah ini sama yang putih ini rencana jalan tol juga tapi belum dilaksanakan. Sedangkan yang warna ungu merupakan progres jalan lingkar kota Sobat ya. Jadi bukan jalan tol tapi jalan lingkar kota, cuman ini belum selesai. Baik, sekarang kita langsung saja menuju ke 3 titik yang Mimin survei. Yang pertama masuk ke exit tol Rimbo Panjang dulu Sobat ya. Nah, di sini Mimin survei pada tanggal 20. Nah, posisinya di sini Sobat ya. Ini untuk jalan tol main road-nya yang sudah tersambung sekarang jembatannya, dan yang sekarang ini Mimin survei di sini Sobat ya. Nah, di depan exit tol ini Sobat ya, merupakan exit tol Rimbo Panjang. Ini dia yang warna pink ini Sobat ya. Nah, posisinya ini sekarang sedang mengerjakan exit tol ini dan simpang sebidang. Nah, di sini simpang sebidang merupakan persimpangan antara jalan lintas ini Sobat ya dengan akses menuju jalan tol. Jadi persimpangan jalan tol ini biasanya diperlebar di sini di sisi kiri kanan akses jalan tol, dan panjangnya biasanya sekitar 300 hingga 500 meter ke sisi kiri kanannya. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat videonya untuk posisi simpang sebidang di exit tol Rimbo Panjang. Nah Sobat semua, inilah posisi untuk simpang sebidang, tepatnya berada di depan akses atau jalan untuk menuju ke jalan tol. Nah, ini merupakan jalan lintas Pekanbaru Bangkinang Sobat ya, yang ke depan ini menuju ke pusat kota Pekanbaru. Dan di sini patokannya ada Rimbo Toserba Sobat ya. Ini ada Rimbo Toserba. Nah, di sini merupakan simpang sebidang. Nah, di sini posisinya lebih tinggi dari jalan lintas. Ini sekitar 70 cm Sobat ya. Nah, untuk posisi dari exit tol di sini. Nah, ini dia Sobat ya. Tepat di sini di as jalan akses untuk menuju ke gerbang tol Rimbo Panjang. Nah, di sini elevasinya yang di depan ini sudah di rigid Sobat ya. Sudah dicor, kemudian di depan sini yang belum. Jadi sepanjang untuk simpang sebidangnya ini belum difinishkan atau belum selesai nih Sobat ya, masih penimbunan granular atau sirtu Sobat ya. Ini dia, ini juga belum merata. Jadi nanti di depan akses jalan tol diperlebar yang namanya simpang sebidang. Baik Sobat semua, setelah ini kita pindah ke exit tol yang ada di Palas dekat jembatan Siak 2. Setelah dari exit tol Rimbo Panjang ini, sekarang kita bergeser ke exit tol
di Palas sobat ya. Untuk yang di Garuda Sakti kemarin sudah Mimin bahas, di Rimba Panjang main roadnya juga sudah, dan sekarang bergeser ke exit tol di Palas nih sobat ya. Nah ini tidak jauh dari jembatan Siak 2 sobat ya. Ini merupakan jembatan Siak 2 yang di sebelahnya ada Masjid Raya Nurul Watan Provinsi Riau. Nah posisinya ke arah utara sedikit. Ini sobat ya. Nah ini dia. Nah di sini juga sekarang sedang dikejar progresnya untuk simpang sebidang. Di sini cukup panjang simpang sebidangnya karena ini merupakan jalan Siak 2 yang merupakan bagian dari jalan lintas Trans Sumatera. Jadi cukup padat dan sering macet di posisi jalan ini. Meskipun ini posisinya berada di pinggiran kota sobat ya. Nah ini dia untuk exit tolnya ke arah kiri atau ke barat. Ini sudah sebagian sudah di rigid, sebagian belum. Nah posisi nanti interchange-nya di sini. Nah Mimin kemarin surveinya di sini di depan exit tol ini sepanjang simpang sebidang. Baik, setelah ini kita lihat videonya sobat ya untuk progres di depan exit tol Palas. Oke sobat semua, ini Mimin surveinya dari arah jembatan Siak 2 dan tadi berawal dari bundaran di Jalan Riau Ujung. Nah ini sekarang sudah dekat dengan simpang sebidang untuk exit tol di Palas. Ini sobat ya, ini sudah memasuki bagian simpang sebidang. Jadi di kiri kanannya ini ada pagar dari HKI sebagai kontraktornya sobat ya. Nah ini dia sobat ya, sebelah kiri pelebaran jalan. Nah untuk pelebaran jalan ini di simpang exit tol biasanya disebut dengan simpang sebidang. Nah di sini lalu lintasnya sangat padat sobat ya. Ini pun dengan kecepatan hanya sekitar 15 hingga 20 km per jam dan terkadang sampai berhenti atau macet total di jalan ini. Nah ini sobat ya, ini sudah mulai ada penimbunan untuk simpang sebidangnya. Nah jadi untuk survei ini dengan keadaan macet ini cukup membantu juga karena tidak perlu jalan kenceng sobat ya di posisi surveinya. Nah ini semakin dekat dengan jalan akses menuju ke gerbang tol. Ini di sisi kiri sobat ya. Nah di sini penimbunannya sudah ada granular atau sirtu. Nah itu dia sudah mulai kelihatan di belakang pagar ini untuk posisi exit tol Palas. Nah di sini kecepatannya sangat lambat karena ada pekerjaan simpang sebidang dan cukup padat. Ini sobat ya. Sebentar lagi. Nah ini dia posisinya. Kita stop di sini dulu. Nah ini dia. Ini merupakan akses jalan tol untuk menuju ke gerbang tol Palas. Di sini sedang ada perkerasan untuk posisi sepertinya di bawah LC atau Lincoln Grid untuk base-nya di sini, dan elevasinya sudah cukup hampir sampai elevasi rigidnya. Nah ini sobat ya, ini merupakan kondisi untuk simpang sebidang di exit tol Palas pada tanggal 20 November 2025. Nah, di sini juga lalu lintasnya dikawal oleh polisi agar tidak terjadi kemacetan di sepanjang pekerjaan untuk simpang sebidang. Ini sebagiannya sudah ada yang di rigid sobat ya. Kita kembali sedikit. Nah, ini dia. Ini posisi simpang sebidang yang sudah dicor rigid beton sobat ya. Mudah-mudahan pekerjaan ini lancar sehingga target yang sudah ramai di sosmed bisa digunakan sebelum Lebaran tahun 2026. Nah ini sobat ya, macet total di sini. Kondisinya sangat padat untuk lalu lintas di depan exit tol Palas. Baik, setelah ini kita lanjut lagi untuk menuju ke jembatan yang ada di Muara Fajar bagian utara Kota Pekanbaru.
Nah, setelah kita lihat untuk progres simpang sepedang di Exeter Palace, sekarang kita bergeser ke arah utara untuk menuju ke pekerjaan jembatan jalan tol yang melintas di jalan nasional. Nah, posisinya di sini sobat ya. Nah, ini dia. Ini antara gudang furniture Olimpik di sini. Kemudian di sisi utaranya ada SPBU sobat ya. Jadi tengah-tengah. Dan di sini juga ada batching plan untuk beton sobat ya. Nah, di sini dia. Jadi kemarin Mimin surveinya, Mimin rekam videonya mulai dari sini, dari depan Asia Heritage. Ini sobat ya. Asia Heritage ini merupakan salah satu tempat wisata di Kota Pekanbaru. Nah, di sini Mimin rekam ke arah sini, dan posisi di sini sedang pekerjaan untuk pengalihan jalur lalu lintas sobat ya. Karena di posisi jalan tol ini berbeda dengan jalan tol yang di Rimbo Panjang. Kalau di Rimbo Panjang, jembatan jalan tolnya itu berada melintas di atas jalan nasional, sedangkan di Muara Fajar ini, karena elevasi jalan nasional lebih tinggi, jadi posisi jalan tol itu nanti berada di bawah jembatan jalan nasional ini. Jadi, karena jalan tolnya berada di bawah, metodenya berbeda dengan yang di Rimbo Panjang. Di sini nanti jalan nasional ini dialihkan dulu ke sisi kiri, ini sobat ya, sisi kiri. Nah, setelah ini jalannya bisa dialihkan untuk lalu lintas, nanti jalan nasional ini ditutup sepanjang pengalihan jalan. Nah, untuk penutupan di sini, selama pekerjaan jembatan dimulai hingga selesai sobat ya. Nanti setelah jembatannya selesai, ini dibuka kembali posisi jalan nasionalnya, dan posisi pengalihan ini dibongkar lagi untuk dilanjutkan pengerjaan jalan tolnya. Oke sobat semua, coba kita lihat sobat ya untuk video yang kondisi jembatan jalan tol di Muara Fajar ini. Oke sobat semua, ini Mimin surveinya dari arah Kota Pekanbaru menuju ke arah Minas. Nah, di sisi kanan ini merupakan tempat wisata Asia Heritage, dan sebentar lagi di depan akan sampai di jembatan jalan tol yang melintas di jalan nasional, posisinya di Muara Fajar di bagian utara Kota Pekanbaru, Kecamatan Rumbai. Nah, itu dia sobat ya di depan. Nah, di sini posisinya nanti untuk jalan nasional arus lalu lintas akan dialihkan ke kiri sobat ya. Nah, ini dia. Nah, di sini ini jalan nasional nanti akan ditutup dari sini, dan kendaraan akan melintas di sisi kiri. Nah, penutupannya ini selama pekerjaan jembatan tol dimulai hingga selesai. Mungkin agak beberapa bulan, nanti kita pantau bersama berapa lama. Kita pantau untuk setiap bulannya biar kita tahu sebenarnya berapa lama pengerjaan jembatan tol ini. Oke, kita lanjut lagi ke depan. Nah, ini posisinya sedang pekerjaan jalan untuk pengalihan lalu lintas. Nah, ini dia. Ini sudah ada yang dicor untuk lalu lintas sementara nantinya. Nah, ini posisi jalan tol di sini sobatnya nanti yang ada pagarnya ini. Jadi di sini nanti ditutup sementara. Nah, ini dia. Posisinya untuk jalan tol nanti berada di bawah, dan disinilah nanti untuk pengalihan lalu lintasnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau dari arah Pekanbaru posisinya dari sisi kiri sobat ya. Nah, nanti di sisi kanan nanti akan Mimin rekam lagi. Nah, ini dia sobat ya, kita lihat posisi jalan tolnya. Nah, ini dia. Yang ini adalah jalan tol dari arah Palas tadi. Posisinya berada di bawah elevasi jalan lintas ini sobat ya. Jadi jalan tolnya nanti berada di bawah ketika melintas di Muara Fajar ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia sebagian untuk pengalihan jalannya sudah dicor. Baik, setelah ini kita ambil posisi
sisi kanan sobatnya dari arah Kota Pekanbaru, atau kalau dari Minas kita ambil posisinya di sebelah kiri. Nah, sobat semua, kemudian yang ini adalah video dari arah Minas menuju ke Kota Pekanbaru. Jadi tadi yang Mimin rekam itu berada di sisi sini, kalau dari Minas itu sisi kanan. Dan sekarang Mimin akan rekam posisi untuk kondisi di sisi kiri untuk pekerjaan jalan tolnya. Nah, nanti posisinya setelah SPBU sobat ya. Nah, di sepanjang jalan ini banyak truk-truk besar berparkir. Nah, ini dia ada SPBU. Setelah SPBU adalah posisi untuk jembatan jalan nasional yang akan melintas di atas jalan tol. Nah, ini sobat ya, posisi di sini di sisi kiri dari arah Minas belum ada pekerjaan untuk jalan tolnya, masih berada di belakang. Nah, di sini sobat ya, posisinya nanti di sini untuk jalan tol yang melintas di jalan nasional berada di bawah dari jalan nasional ini. Nah, untuk progresnya sisi kiri dari arah Minas ini belum, sedangkan yang sudah yaitu dari arah Palas berada di sisi kanan dari arah Minas menuju ke Kota Pekanbaru. Oke, kita lanjut lagi. Nah, demikian sobat ya untuk survei jalan tol pada tanggal 20 November 2025 yang ada di 3 titik, yaitu exit tol Rimbo Panjang, exit tol Palas, dan jembatan jalan tol yang ada di Muara Fajar, Rumbai, Pekanbaru. Oke sobat semua, setelah kita survei di 3 titik yang ada di exit tol Rimbo Panjang, exit tol Palas, dan jembatan jalan tol yang melintas di Muara Fajar, Rumbai, Pekanbaru, Mimin rasa cukup sampai di sini dulu sobat ya. Ini merupakan survei lanjutan dari tanggal 16 November 2025, jadi selisih 4 hari dari survei sebelumnya. Oke sobat semua, demikian dulu survei dari Mimin untuk progres jalan tol lingkar Kota Pekanbaru. Nah, terkait video ini jika ada pertanyaan ataupun saran silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.